Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penerbangan internasional dari 19 negara ke Bali dan Kepulauan Riau telah dibuka pada 14 Oktober 2021. Hingga saat ini, lebih kurang sudah 1 pekan pembukaan penerbangan tersebut dijalankan. Namun belum banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkan pembukaan untuk berwisata ke Bali dan Kepri. Terkait hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggencarkan promosi pembukaan pariwisata Bali dan Kepri. Upaya promosi salah satunya dengan menggandeng biro perjalanan yang ada di 19 negara. Diharapkan dengan kolaborasi ini, Bali dan Kepri dapat dikunjungi lebih banyak lagi wisatawan mancanegara. Sandiaga menjelaskan dalam promosi ini, pemerintah tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat. Monitoring dan evaluasi tersebut kini sedang dijalankan mengingat pembukaan penerbangan internasional sudah masuk pekan kedua. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa regulasi yang perlu disempurnakan. Regulasi antara lain berupa entry point bandara di Bali dan Kepri, sinkronisasi data hotel karantina yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bali, dan Bali Tourism Board. Pada kesempatan ini, Sandiaga meluruskan tentang tes swab PCR untuk calon penumpang pesawat. Tes tersebut menjadi syarat penerbang agar penumpang merasa yakin bahwa terbang dengan pesawat lebih aman. Sandiaga menjelaskan dengan rapat terbatas dengan Presiden telah diputuskan bahwa tes swab PCR menjadi bagian dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Untuk Monef pembukaan Bali hingga saat ini belum ada penerbangan internasional ke Bali, namun sudah ada beberapa permintaan yang sedang dilakukan persiapan terakhir karena berkaitan dengan syarat-syarat baik karantina maupun juga asuransi dan juga mengenai penanganan dari tentunya reciprocity atau timbal balik dari negara-negara tersebut. Tingkat permintaan yang semakin meningkat, tingkat inquiry, pertanyaan yang kita peroleh melalui hasil sosialisasi dan promosi ini semakin masuk. Ada permintaan juga dari beberapa negara seperti Australia dan Singapura untuk membuka diskusi. Dan tentunya keseluruhan proses itu kita lakukan lintas kementerian dan lembaga agar kita lakukan semua ini dalam koordinasi dan realisasinya bisa kita lakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Kami menggandeng Biro Perjalanan Wisata yang ada di 19 negara dan melalui media kami sendiri, Kemenparekraf maupun kampanye hashtag It's Time for Bali, kami juga sudah trigger aktivasi dari perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mendorong industri pariwisata khususnya Bali mengamplifikasi kampanye It's Time for Bali di channel distribution masing-masing. Di minggu kedua, Monef setelah dibuka 14 Oktober, penyempurnaan regulasi terkait entry point di Bandara Bali dan Kepri ini terus kita tingkatkan, sinkronisasi data hotel, karantina, melibatkan semua pihak termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan Bali, Kemenkes, Bali Tourism Board, juga pembahasan kembali dengan Kemenko Marves tentang asuransi agar terjadi sinkronisasi dan keputusan Satgas nomor 15 tahun 2021 untuk wisatawan yang di karantina apakah mereka bisa melakukan kegiatan di dalam resort atau villa yang ditunjuk, dan kita sedang menyiapkan juga live on board, yaitu karantina yang ada di dalam kapal pinisi. Skema dari pembayaran asuransi juga masih terus disempurnakan. Terkait dengan PCR test, saya ingin menyampaikan karena ini ramai sekali di media sosial dan Bapak Presiden mengingatkan kita semua untuk mensosialisasikan kebijakan yang berdampak banyak kepada masyarakat. Pertama adalah karena syarat penerbangan ini sekarang sudah tidak lagi 70 atau dikurangi dari segi jumlah kapasitasnya sudah 100% penerbangan, maka diambil keputusan agar terjadi satu tentunya keyakinan bahwa yang bepergian itu tidak mengidap corona atau COVID-19, maka tes PCR itu haruslah dilakukan. Nah, tadi yang dibahas pada ratas ini yang akan segera diumumkan bahwa tes PCR itu menjadi bagian dari penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.
sosialisasinya akan terus kita kencangkan, dan syarat baru yaitu 3 kali 24 jam dan permintaan Bapak Presiden untuk menurunkan harga PCR itu di bawah Rp300.000 atau Rp300.000 maksimum. Karena ini untuk mengantisipasi libur Nataru gelombang ketiga yang sekarang kita antisipasi, dan juga berkaitan dengan ada varian-varian baru seperti Delta X atau Sub Delta yang mulai terlihat di beberapa bagian belahan dunia seperti di Inggris. Kami minta masyarakat bersabar dan tidak euforia dengan dibukanya kembali wisata. Saya mendapat kabar Bali dan beberapa destinasi sudah setelah dibuka ini mendapatkan peningkatan dari permintaan dan booking, tapi jangan sampai lengah. Kita harus terapkan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan testing, karena ada 100 lebih kabupaten dan kota yang meningkat dari kasus-kasus barunya ini. Sandiaga mengimbau agar masyarakat tetap bersabar dan tidak terjebak euforia dengan dibukanya kembali sektor pariwisata. Tim Eljan Media, laporkan.